Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan saya bahas materi tentang enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah teknik untuk menyembunyikan data di dalam kelas, atau data yang disembunyikan itu bisa berupa variabel atau atribut. Jadi mungkin bahasa mudahnya adalah kita akan membuat sebuah kelas. Di dalam kelas itu kita akan kasih beberapa beberapa kriteria atau mungkin hak akses dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah pada dasarnya objek adalah entitas yang mengikat data-data menjadi data-data yang eksklusif. Pengikat ini juga dapat disebut sebagai enkapsulasi. Tadi sudah saya terangkan sebelumnya bahwa di enkapsulasi ini salah satunya adalah kita bisa berikan hak akses. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan objek, data-data dapat dimanipulasi aksesibilitasnya. Lalu selanjutnya ada void, apa itu perbedaan antara void, return, dan static. Kalau void adalah metode yang tidak memiliki return. Untuk mendeklarasikannya kita harus menambahkan kata kunci void pemanggilannya untuk membuat objek dari kelas pada metode lain. Pemanggilannya harus membuat objek dari kelas pada metode main. Untuk yang return adalah metode yang mengembalikan nilai secara langsung. Untuk pemanggilannya harus membuat objek dari kelas pada metode main, sama ya. Tapi perbedaannya adalah kalau void itu tidak mengembalikan nilai, tidak ada yang dikembalikan nilainya. Contohnya ini bisa saja kita menginput data, mengupdate data. Tapi kalau return ini biasanya kita mencari data yang hasilnya nanti ada responnya, ada pengembalian data yang dikembalikan ke user. Nah itu, atau dikembalikan ke metode yang lain yang memanggil, itu biasanya harus ada returnnya. Lalu yang ketiga ada yang namanya static, bisa digunakan pada variabel atau metode. Pemanggilannya tidak perlu menginisialisasi seperti return dan void, dan membuat sebuah objek dari kelas. Ini tidak perlu menginisialisasi dan membuat sebuah objek dari kelas. Lalu contohnya ini untuk yang void ya. Yang pertama ini, yang bawah ini ada void ayam. Di sini dia hanya memberikan nilai di parameter di variabel nama ya. Nama menjadi ayam kampung, jumlah kaki menjadi 2. Nah ini untuk void, dia tidak mengembalikan nilai dari returnnya di sini. Lalu kalau yang return ini contohnya di anjing, nama sama-sama kita kasih nilai di variabel nama dan jumlah kaki. Nama itu di sebagai ASCII, jumlah kaki dikasih 4. Nah, untuk returnnya apa nanti yang dikembalikan? Returnnya adalah nama dan ini yang return dia kata kuncinya di sini ada returnnya. Lalu yang static, nah ini yang static, di depannya harus ada static seperti ini. Nah ini kalau misal ini ya, kalau di sini sudah ada static int harga, nah ini pemanggilannya di sini juga harga, ini aja juga sudah bisa. Ini mau dikasih return harga, jadi nanti yang dikembalikan adalah nilai harga yang diinputkan di sini. Lalu selanjutnya adalah teknik modifier. Ini adalah pemberian hak akses. Jadi nanti ini ada 3 ya, ada public, ada private, sama protected. Apa itu public? Public adalah modifier yang memberikan kemampuan tak terbatas bagi variabel atau metode untuk diakses. Jadi ini sifatnya public, semua bisa akses, semua bisa bisa akses, bisa modify. Kalau yang modifier private ini ada modifier yang memberikan kemampuan hanya bisa diakses oleh
oleh dari dalam kelas itu sendiri. Jadi hanya kelas itu sendiri. Kalau misal ada beberapa function itu tidak masalah, yang penting dia ada di dalam satu kelas itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah modifier protected. Ini adalah modifier yang hanya memberi kemampuan bisa diakses oleh kelas itu sendiri, subclass atau package. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan private. Nah, ini masih bisa dalam satu package. Tapi kalau yang private itu tidak bisa, itu hanya di satu kelas saja. Tapi kalau public ini kalau diakses di beda package bisa. Yang penting harus dikenalkan dulu, harus diimport dulu. Lalu ini ada tabel mappingnya untuk penggunaan modifier. Ini ada ketambahan satu yang namanya no modifier. Nah, itu coba kita mulai dari atas yang public. Public itu bisa diakses di kelas lain, bisa enggak? Bisa. Yaitu artinya bisa diakses. Lalu package lain bisa enggak? Bisa. Di beda kelas di dalam package, dan kalau public ini bisa diakses di subclass itu kelas anaknya, turunannya, itu bisa enggak? Bisa juga. Atau misal di Word ini seluruh package ya, beda package itu bisa enggak? Nah, itu bisa. Kalau di public bisa. Lalu yang protected ini bisa diakses oleh di dalam kelas itu sendiri, di dalam package itu sendiri, di dalam subclass itu sendiri, tapi dia tidak bisa selain package-nya itu sendiri. Jadi beda package tidak bisa kalau pakai modifier protected. Lalu yang no modifier ini kalau misal tanpa modifier itu hanya bisa diakses oleh di dalam kelas itu sendiri dan di package itu sendiri. Di subclass tidak bisa. Lalu yang terakhir private ini hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Lalu contohnya untuk yang pertama ini adalah public int integer persediaan, jumlah diambil, jumlah dimasukkan. Lalu di sini ada function, ada method. Function atau metode itu sama ya. Itu public void cetak persediaan. Dia memanggil persediaan, jumlah dimasukkan dan jumlah diambil. Ini bisa. Karena dia sifatnya public, dia bisa dipanggil di mana-mana. Atau misal dipanggil di beda kelas, bisa enggak? Lumbung padi 2 ini nanti saya panggil persediaan, ini bisa. Ini enggak ada yang error. Oke, artinya bisa. Ini beda kelas, pemanggilan beda kelas bisa. Lalu yang kedua ini adalah modifier private. Nah, ini error ya. Errornya kenapa? Karena kita kembali ke tabel mapping tadi, private itu dia hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, sedangkan di sini ada lambung pagi, ini modifiernya adalah private, tapi dia dipanggil di beda kelas ini ya, kelas kegiatan panen, yang ini kelas lambung padi ini dipanggil ini di kelas kegiatan panen. Nah, ini nggak bisa karena dia sifatnya modifiernya adalah private. Dia hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, ini ada contoh yang diakses oleh dirinya sendiri atau kelas itu sendiri. Nah, ini persediaan, jumlah dimasukkan. Nah, ini bisa. Nah, ini contoh modifier yang protected. Nah, ini ada protected, dia bisa diakses oleh beda kelas, tapi hanya di dalam package itu sendiri. Ini bisa ya, tidak ada masalah. Lalu ini contoh modifier protected yang error. Nah, di sini ini beda kelas ya. Ini kelas yang pertama, yang pertama ini adalah kegiatan panen 2. Yang di bawah ini adalah kegiatan panen 3. Yang panen 3 ini dia memanggil lumbung padi, semisal ini juga di lumbung. Ini sebetulnya lumbung padi ya, lumbung padi yang tadi.
Ini nggak bisa, karena apa? Karena ini sudah beda package. Nah, ini pertemuan 2. Ini di sini pertemuan 7. Pertemuan 72, di sini pertemuan 7. Ini sudah beda package, ini tidak bisa. Gimana caranya biar bisa dipanggil beda package? Ya, ini nanti modifiernya diganti package. Diganti public, sorry. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang cukup singkat untuk penjelasan enkapsulasi. Selanjutnya nanti akan saya terangkan materi polimorfisme. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.